Lagi di channel UPX ID. Mohon maaf ya guys, lama tidak upload karena ada kesibukan di dunia. Terima kasih bagi teman-teman yang baru di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share juga ke teman kalian agar channel ini bisa berkembang dan juga membantu bermanfaat dari materi yang saya share ya. Di video kali ini saya akan melanjutkan di series of part 4 atau series membuat home lab dari 0 part 4 ya. Kebetulan ada beberapa perubahan di topologi dari channel UPX ID ini tentang server, kemudian topologi jaringan, dan juga beberapa upgrade gampangannya dari sebelumnya masih menggunakan wireless, sekarang sudah pindah ke fiber optik ya. Kemudian juga ada upgrade di mini PC saya, mungkin akan ada di video selanjutnya. Kemudian optimasi dan juga ada beberapa tips dan trik ya, mungkin akan di sesi selanjutnya ini ya. Nah, yang pertama yaitu kemarin saya upgrade. Nah, jika teman-teman lihat di channel UPX ID, kita buka repo saja sebentar. Nah, di repo lokal saya teman-teman bisa cek via online lewat repo.upx.my.id. Teman-teman juga bisa lihat di sana saya ada ini dia topologi home lab yang pertama, yang seri pertama. Beda dengan yang ini ya, karena yang ini sudah saya upgrade. Nah, yang ini sebelumnya saya menggunakan CPE atau point to point dari rumah timur ke rumah barat atau dari titik A ke titik B ya. Nah, itu kecepatannya di kisaran di maksimal itu di 60 Mbps. Karena sekarang sudah tumbuhan atau pohon-pohon sudah mulai tinggi, jadi saya upgrade atau saya ganti ya dari point to point ke HTB ya sekarang. Kenapa tidak pakai OLT? Karena budget ya. Saya pakai fiber optik menggunakan HTB A, dan di rumah yang satunya yang di sini itu B ya, seperti itu. Kenapa saya upgrade? Karena pohon itu sudah mulai tinggi dan juga mulai menghalangi point to point saya. Jadi biasanya itu normalnya itu dapat di kisaran 30 sampai 40 Mbps. Sekarang itu sudah ngedrop jauh ya, bisa sampai di maksimal hanya di 10 sampai 12 Mbps saja karena terhalang pohon itu. Kebetulan untuk tiangnya saya itu tidak tinggi, jadi makanya saya ganti ya, karena performanya itu worse atau buruk ya. Kemudian juga di topologi sebelumnya tidak ada switch atau hub. Kebetulan saya kemarin beli switch hub gigabit dari TP-Link. Jadi untuk meringkas topologi dan juga setidaknya tidak memenuhi port dari mikrotiknya itu sendiri. Nah, kita bahas di Xcalidraw dari sini ya teman-teman. Jika ingin install Xcalidraw ini, teman-teman bisa tonton video di sebelumnya ya, atau di pojok kanan atas ini. Nah, untuk pembaruannya juga saya ada di ISP kemarin sudah saya komplain untuk istilahnya untuk modem atau router bawaannya. Sebelumnya itu masih nge-lag ya, atau istilahnya router utamanya itu sangat-sangat buruk ya. Masa sekelas ISP itu hanya dapat kisaran di angka 6 sampai 5 Mbps saja, padahal saya paket itu di 8 Mbps atau yang 100.000. Nah, sekarang kemarin saya upgrade di angka 10 Mbps itu 110.000 ya. Nah, untuk perubahannya itu ada di router utamanya ini. Sekarang sudah ganti seri ya, 192, 168, 82 GT1. Kemarin sudah saya ganti juga untuk IP-nya, ini password defaultnya. Nah, ini kemarin sudah diganti ke seri Xpon dari GS3101 ya. Jadi saya tambahkan saja di sini, kita copy sebentar. Nah, ini kita duplikat saja, kemudian kita masukkan di sini. Nah, ya, sudah ganti ke modem Xpon seri ini ya, seperti itu. Nah, kemudian juga untuk IP-nya tetap saya ganti ke prefer yang saya gunakan, karena saya tidak mau untuk topologi saya diganti-ganti lagi untuk IP-nya. Jadi pakai IP default itu terkadang ngelup dan lain-lain ya, saya jaga-jaga di sana ya, seperti itu.
Kemudian untuk di Mikrotik upgrade-nya tidak terlalu banyak. Mikrotik saya masih uptime di angka 57 hari ya, masih belum down atau belum ada padam yang sampai 1 hari full seperti dulu. Kemudian untuk konfigurasi di Mikrotik ini ada sedikit perubahan. Saya rubah itu di IP address. Nah, IP address ini. Sebelumnya itu ada IP address pemisah dari antara rumah timur dengan rumah barat, yaitu dengan 81.1/24, yang rumah timur itu 81.1/88.1/24 ya. Sekarang saya ganti jadi semua untuk topologi di channel UPX ini atau di home server saya itu semuanya saya pakai di angka 88.1 ya. Untuk topologi dari IP addressnya semuanya sudah pakai 88.1/24 ya. Jadi saya ingin pada sebelumnya itu untuk merubah semua atau subnetnya ini semuanya di channel saya ini sama ya. Nah, sekarang sudah saya samakan, jadi di server sudah sama, kemudian di mini PC, kemudian di rumah yang satunya juga sama. Nah, kemudian untuk upgrade yang selanjutnya yang paling besar yaitu di switch ini. Saya belum pindah untuk yang mini PC ini atau dari kamar ini, kebetulan saya sudah 5 hari tidak saya matikan ini ya. Ya ini dia. Sudah 5 hari 10 jam tidak saya matikan karena kemarin saya lupa tidak saya matikan pada saat sebelum ada kegiatan di luar ya, seperti itu. Jadi sekarang ini proses scan, ada hard disk eksternal 1 tera mau saya gunakan. Mungkin kedepannya akan saya buatkan tutorial karena teman kita request untuk tentang RAID ya kalau nggak salah di channel ini ya. Jadi jangan khawatir, mungkin akan saya siapkan pelan-pelan terlebih dahulu atau akan saya gunakan untuk backup konten di channel UPX ID ini ya, karena di channel saya untuk videonya itu cukup besar ya sekarang size-nya. Jadi teman-teman jika nonton di channel ini saya ada HDD di mini PC saya di Filmora Export ini. Nah, ini terakhir untuk Brave browser dengan Cloudflare Tunnel. Nah, di down upload ini untuk video yang dari sebelum atau setelah Januari atau sebelum ya awal tahun 2025 ini sudah di angka 307 GB, itu pun sudah ada beberapa yang saya hapus ya. Makanya itu untuk space saving konten saya setidaknya ada di sana ya, seperti itu. Karena record saya masih pakai 1080p bukan 4K, jadi mungkin sedikit lebih hemat ya untuk storage-nya ya. Kemudian juga untuk ya balik lagi ke tadi, di topologi yang lokal ini dari mini PC saya atau dari yang saya record ini ke router masih langsung direct, nanti akan saya ganti ke ini ya atau ke switch hub. Jadi agar sentralisasinya juga enak ya. Jadi nanti outputnya hanya satu port ke switch atau hub ini, kemudian satu port lagi untuk ke router backup, dan juga sisanya menggunakan wireless ya. Jadi setidaknya meminimalisir di sana. Nah, kemudian yang keluar dari sini itu mini PC saya server Dell yang saya gunakan di channel ini dari dulu ya, performanya cukup great. Kemudian untuk konten-konten yang setelah itu atau mungkin konten-konten yang akan saya buatkan mungkin masih saya proses ya, on proses untuk beberapa seperti itu. Di sini masih ada Syncting, JDown Loader, Nginx, PHP 7, kemudian kode igniter 4 ya. Ini kemarin requestnya minta kode igniter 3 namun saya belum nemu dockernya ya, seperti itu. Kemudian juga untuk HTB, nah di sini ada sedikitnya. Kenapa di HTB-nya ini masih 100 Mbps? Karena HTB-nya itu saya pakai yang 100 ribuan kalau nggak salah, 2 itu sudah paket A sama B-nya. Kemudian kabel fiber optik dapat di angka 120.150 meter. Kemudian juga untuk beberapa ya seperti contoh Fastcon dan lain-lain juga saya beli. Budget saya itu kemarin di angka 250.000, itu cukup ya untuk semua ini ya. Nah, untuk HTB-nya ini tetap saya pisah dari UPS, jadi tidak saya jadikan satu di UPS. Yang saya jadikan satu di UPS hanya di port untuk untuk hubnya ini ya. Kenapa? Karena
Jika hubnya ini mati, maka service atau server saya ini mati ya, hub atau switch ya, saya lupa tidak kasih nama, gigabit. Nah, ini dari TP-Link kebetulan mereknya ya, kemarin saya beli dapat di angka 150.000 ya, seperti itu. Jadi untuk yang Garumamba tetap saya masih pakai 100 Mbps karena ya linknya dari HTB ini masih maksimal di angka 100 Mbps, namun itu sudah sangat-sangat cukup ya. Sekarang tinggal ganti router di rumah mbah saya dari Mikrotik ini, saya akan ganti ke Totolink N200 RE kalau nggak salah. Jadi saya ingin uji, nah, untuk 100 Mbps ke Mikrotik ini sudah lewat ya. Teman-teman bisa cek saja di sini di Winbox, saya ada di sini. Nah, ini dia IP-nya. Di sini saya menggunakan konfigurasi pada video sebelumnya juga sudah lama untuk optimasinya. Jadi saya pakai 2 GHz BGN. Kemudian di sini channel width-nya itu 2040 pakai HCI ya. Jadi untuk jarak dari access point ke klien atau ke tempat yang saya gunakan itu sangat dekat ya. Access point-nya cuma di atas sedikit. Jadi untuk bandwidth-nya itu full, bisa dapat di angka 70 sampai 90 Mbps ya. Jadi stabil ya karena fiber optik. Kemudian juga untuk frekuensinya saya pakai auto. Kenapa saya pakai auto? Karena di area tersebut itu ada wifi atau ada access point yang nabrak ya kalau pakai satu channel ya, seperti itu. Jadi saya tabrak juga menggunakan auto saja. Namun untuk channel width-nya saya pakai yang 20 atau 40, jadi jika dekat maka otomatis pakai yang 40 MHz. Kebetulan kayaknya saya sekarang di sana ada yang connect. Nah, ini dia. Ini cukup jauh, meskipun tidak terlalu jauh, hanya jarak beberapa meter saja, namun cukup jauh karena terhalang tembok yang ada di rumah sebelah dari access point tersebut ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk upgrade selanjutnya itu ada di topologi. Nah, yang di sini teman-teman bisa cek saja, dilihat dari topologi ini saja. Nah, dari sini semuanya sudah berubah IP-nya jadi 88.1/24 ya. Kenapa satu subnet? Karena satu subnet itu enak ya untuk manajemennya, kemudian mudah untuk mengingat IP address dan juga blokir beberapa klien karena di sini ada namanya user ilegal ya, seperti itu. Nah, di user ilegal ini saya sudah wishlist atau sudah saya tandai di HCP server list. Jadi yang dynamic ini semuanya ilegal, langsung masuk di simple queue Mikrotik saya. Sisanya ini merupakan klien yang saya daftarkan menggunakan static list namanya di Mikrotik. Jadi pada video sebelumnya juga sudah saya jelaskan, untuk static list tersebut saya gunakan ya untuk mempermudah manajemen yang ada di rumah saya. Kemudian di sini di simple queue untuk konfigurasinya simple saja, ada bypass lokal, jadi untuk traffic lokal itu di bypass semuanya. Kemudian untuk ilegal, nah untuk ilegal ini saya pakai sistem IP ya. Jadi untuk IP dari 16 sampai 40 ini saya semuanya limit dengan max uploadnya itu di 3 MB, kemudian downloadnya itu di 1 MB. Kemudian kenapa poolnya hanya sampai 40 tidak 254, jadi saya batasi di IP pool. Nah, seperti ini teman-teman bisa sesuaikan saja. Di sini saya hanya sampai 41 ya untuk poolnya. Jadi tidak saya banyakin karena nanti di HCP-nya biar tidak terlalu banyak memakan IP dan juga lain-lainnya. Kebetulan untuk yang connect di jaringan saya total itu maksimal tidak sampai 30 orang ya, hanya sekitar 20, bukan orang sih, device. Di angka kemarin itu hanya di 18-an device ya, seperti itu. Ini saja 15, kemudian 18, terkadang itu bisa naik karena jika kayak laptop saya dikonekkan, kemudian TV, kemudian ini Realme 5 Pro yang satunya itu connect, maka semuanya akan aktif ya, seperti itu. Itu maksimal kalau nggak salah kemarin pada saat rame-rame itu yang tahu-tahu password hanya di angka ya kurang lebih 28 lah terakhir, lupa saya tidak screenshot, seperti itu. Kemudian keuntungannya menggunakan topologi ini, jadi teman-teman tidak repot atau tidak sibuk-sibuk untuk
apa ya istilahnya, melimit IP satu-satu, tinggal teman-teman masukkan saja di simple queue ini illegal all. Kemudian teman-teman tambah saja di sini semisal 41 kayak tadi. Nah, seperti ini 41. Tinggal apply dan oke. Atau lebih mudah teman-teman daftarkan saja di rumah dengan statik. Namun saran saya seperti itu kurang efektif ya, mungkin teman-teman punya persepsi masing-masing ya. Silahkan komentar di bawah. Kemudian untuk upgrade selanjutnya ada di mini PC ya, mini PC yang saya gunakan sebagai server. Nah, ini dia mini PC yang saya gunakan sebagai server. Di sini banyak sekali aplikasi yang telah saya pasang di mini PC ini. Mungkin satu-satu atau bahasan satu-satunya akan ada di part 5 ya, seperti itu, karena kalau di part 4 ini mungkin akan sedikit panjang ya, karena banyak obrolan-obrolan yang mungkin teman-teman bisa dengarkan atau mungkin bermanfaat ya, seperti itu. Seperti router backup ini belum saya bahas sama sekali ya, seperti itu. Nah, kemudian di mini PC ini kita balik lagi ke mini PC. Nah, di sini ada Cloudflare. Nah, Cloudflare-nya ini sudah tidak ada di sini, jadi saya pasang di host. Untuk cara upgrade-nya mungkin saya akan buatkan videonya. Kemudian juga untuk Portainer, tetap Portainer ini saya gunakan untuk manajemen di server ini, seperti ada stack, kemudian ada beberapa image yang tidak terpakai, teman-teman bisa stay tune atau cek di sini ya, terutama pengguna HTB. Jadi jika pengguna HTB, teman-teman wajib cek atau wajib install Portainer ini, karena satu, terbatas di resource STB itu sendiri atau mini PC yang masih menggunakan integrated memori atau hard disk ya. Contoh semisal ada yang pakai SATA yang internal bawaan 16 GB, 32 GB dan lain-lain. Kemudian juga Raspberry Pi yang terlimit atau limitasinya itu ada di memori ya. Jika tidak, teman-teman boot menggunakan eksternal ya, seperti itu. Kemudian juga untuk Portainer ini banyak sekali fungsinya, sudah saya share juga di video-video sebelumnya. Teman-teman bisa tonton di channel ini optimasi tentang KSOS menggunakan Portainer ya. Teman-teman bisa tonton saja. Nah, kemudian di sini ada sentralisasi, ada 3 yang penting, yaitu MariaDB, kemudian PHPMyAdmin dan Nginx ya. Mungkin kedepannya saya akan buatkan tutorial bagaimana cara install exam ya, atau HTTPD, lupa saya namanya, web HTTPD yang kalau nggak salah. Jadi di dalam itu sudah ada exam, Elam ya, Linux, Apache, MySQL, kemudian PHPMyAdmin, atau mau pakai yang satunya yaitu Nginx, PHPMyAdmin, PHP, kemudian MySQL atau MariaDB ya, seperti itu. Dan juga di sini sekarang untuk database yang ada di sini, saya beberapa itu sudah saya sentralisasi. Contoh di PHPMyAdmin ini untuk loginnya belum saya kasih password ya, karena ya nanti dah untuk autentikasinya. Di sini saya masih ote-ote untuk WhatsApp Gateway. Mungkin jika teman-teman butuh WhatsApp Gateway via Docker, nanti akan saya buatkan videonya. Saya juga sudah nemu untuk Docker kontainernya ya, seperti itu. Kemudian untuk Nginx ini masih pages dari dari channel UPX ID. Teman-teman bisa gabung sekarang untuk join atau langganan jadi member di channel ini, dan juga nanti akan dapat prioritas untuk konten, komentar, dan juga request video ya, seperti itu. Kemudian ada file browser. File browser ini saya sudah konfigurasi, mungkin untuk detailnya nanti akan saya bahas di video selanjutnya juga. Bahwasanya di media ini ada semua backup, kemudian di dalamnya sini ada repo, jadi yang teman-teman akses publik ini. Kemudian gimana cara buat untuk user, jadi teman-teman cukup buka saja, pakai private browsing boleh, mau pakai browser biasa juga boleh, karena biar saya tidak bentrok loginnya jadi pakai private. Jadi saya pakai files.upx.my.id. teman-teman jika ingin download tinggal masukkan user, kemudian user. Nah, ini dia, teman-teman tinggal login saja menggunakan user.
nanti teman-teman akan masuk di dashboard yang sama seperti di repo saya ya, seperti ini. Nah seperti ini untuk repo saya, kemudian ini untuk dari files ya, atau file browser seperti itu. Jadi teman-teman di sini bisa preview, kemudian bisa download, bisa dengerin musik seperti ini ya, bisa cek saja via online ya dari rumah masing-masing. Kemudian bisa download file, contoh untuk file Docker Compose, jika teman-teman butuh silahkan download saja di sini dan kemudian import saja di CasaOS. Nah untuk repo saya sama saja, hanya saja bedanya repo ini menggunakan Larsjung, kemudian ini menggunakan file browser dari CasaOS. Untuk manajemennya mungkin nanti akan saya buatkan video. Kemudian juga untuk Portainer tadi sudah, kemudian file browser sudah, untuk HTTP index ini sudah. Nah di sini ada legacy app, ini tidak saya klik karena ini bentuknya Docker tanpa web UI. Ini dari Honeygain, ini sudah lama jalan, saya sampai lupa. Kalau ada Honeygain mungkin akan saya update untuk videonya, atau mungkin saya buatkan video sendiri ya. Ini kebetulan passive income dari Honeygain, sekarang sudah dapat $9 ya, sudah berapa bulan tidak saya cek, 1 bulanan kalau nggak salah. Ini baru tadi pagi kayaknya saya lihat di HP ya, seperti itu. Nah untuk di Linux saya itu sudah menggunakan di angka 6,38 GB, dan juga di Windows Lenovo itu sudah 68 GB karena uptime-nya cukup ya, cukup lama ya, seperti itu. Dan juga mohon maaf ada sedikit bising dari fan mini PC saya, karena saya nyekan file ini cukup banyak ya, di 7 juta file kalau nggak salah ini ya, 7 juta file sudah. Jadi ada hard disk eksternal yang di dalamnya itu ada banyak file, jadi tersekian, jadi mohon maaf ya, seperti itu. Kemudian balik lagi ke topologi yang tadi. Untuk home users sudah saya daftarkan di static license, kemudian di users ilegal sudah saya berikan limitasi, dan juga untuk upgrade di sini sudah saya berikan juga untuk hub atau switch agar sentralisasinya cukup mudah. Dan juga semua yang telah saya lakukan tadi itu ada di UPS ya, seperti ini. Jadi di sini saya tambahkan saja nanti ada hub atau switch ya, seperti ini. Saya tambahkan hubnya seperti ini saja. Saya duplikat, Ctrl D. Nah seperti ini. Kemudian ini masuk ke sini ya, sorry. Nah ini saja saya copy ya, yang Ctrl D. Nah seperti ini, dan kita arahkan saja ke sini dulu, kok ada di luar. Nah seperti ini ya, sebentar, ini kayaknya untuk ininya send to backward. Nah ini dia. Nah seperti ini. Jadi untuk switch hubnya ini sudah saya masukkan di Mars Riva. Sekarang untuk penggunaan di Mars Riva-nya itu di angka 13 watt total dari mini PC saya. Kemudian modem ISP RT-RWNet, MIFI ini tidak saya aktifkan sekarang karena saya tes untuk dari router ISP-nya itu apakah stabil atau enggak, kemudian koneksinya enak atau enggak, dan juga mikrotik utama dari channel ini yaitu RBD 53IG 5HACD 2HMD atau hub AC3 hub AC3 ya, seperti itu ya. Ini dia hub AC3 yang ARM ya, seperti itu. Kemudian juga untuk Mars Riva ini saya juga routing topologinya, maksudnya topologinya di sini karena ada 24 volt, ada 12 volt, ada 12 volt. Nah jadi kemarin sudah saya rubah. Nah ini kebetulan menggunakan 5 volt ya, jadi sedikit lebih hemat. Bentar, ini 5 volt. Nah
seperti ini. Jadi untuk topologi di sini sudah menggunakan 5 volt saja. Dari port di belakang Mars Riva itu cukup banyak ya. Ini switch atau hub TP-Link. Ini kebetulan switch hubnya itu 1 Gbps ya, cuman ada 5 port, jadi ya itu cukup sudah untuk topologi dari channel ini ya, seperti itu. Untuk waktu backupnya mungkin akan saya buatkan di video selanjutnya. Jadi berapa lama jika nambah hub ini dan juga nambah dari wifi atau MiFi backup ini. Kemudian juga sisanya semuanya masih sama, cuman ada upgrade nanti mungkin di CasaOS dan juga mini PC saya ya. Untuk buat seperti ini saya sarankan teman-teman jika ingin banyak layanan yang teman-teman jalankan di CasaOS, terutama untuk servernya, saya sarankan teman-teman pakai mini PC saja ya, karena jika teman-teman menggunakan HTB mungkin akan ada limitasi ya. Contoh seperti di sini, mungkin teman kita itu kemarin yang ini yang menggunakan Brave browser itu menggunakan STB ya. Tidak salah menggunakan STB, hanya saja akan terlimitasi di angka apa ya, bukan di angka sih, akan terlimitasi di beberapa segi, contoh kayak prosesor, kemudian RAM, dan juga terutama di storage ya. Saya saja menggunakan mini PC Dell OS N03D ini, limitasi untuk yang saya alami sekarang itu bukan di RAM, bukan di storage, namun di proses itu sendiri atau prosesornya, karena masih dual core ya, seperti itu. Mungkin kedepannya saya akan cari mini PC yang tidak 19 volt atau 12 volt mungkin, atau mungkin ada yang 24 volt boleh. Jika teman-teman punya rekomendasi mini PC, teman-teman bisa komentar di bawah ya, atau DM via Telegram saya ya, seperti itu. Jadi mini PC ini mungkin kedepannya akan saya giveaway jika sudah ada pengganti yang baru, karena mini PC ini sudah juga powerful, kemudian juga sangat-sangat membantu channel ini berkembang ya, seperti itu. Kemudian juga untuk mini PC ini servisnya ini kemarin dan juga tadi sudah beberapa saya uninstall karena tidak terus saya pakai, namun yang terus saya pakai itu saya tetapkan atau tetap. Contoh untuk Trillium mungkin ini nanti saya buatkan videonya sendiri. Jadi Trillium ini terkoneksi dengan Trillium yang ada di server saya, kemudian di laptop saya yang ada di sekolah itu terkoneksi ke Trillium lewat Trillium online ya, atau catatan online saya. Teman-teman bisa akses saja di note seperti ini, note.upx.mayor.id. ini Trillium saya ya, via online. Jadi di laptop saya terkoneksi dengan Trillium ini untuk memberikan ide-ide atau masukan, komentar, dan juga beberapa balas komentar teman-teman di channel ini ya, seperti itu. Mungkin seperti itu saja pembahasan detail dari satu-satu yang ini nanti akan saya buatkan di part 5 mungkin ya, tentang buat home server. Kemudian Samba, kemarin ada Samba sudah saya rilis juga videonya. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Langganan ya di channel UPX ID, teman-teman masuk saja di web seperti ini, web.upx.my.id. teman-teman tinggal subscribe saja channel saya ini. Teman-teman bisa subscribe channel ini untuk membantu atau support channel ini untuk lebih berkembang ke depannya ya. Kemudian juga teman-teman bisa lihat atau kunjungi repositori saya yang ini sama ya, ini sudah saya buatkan. Kemudian langganan atau jadi member di bawah bisa dapat konten khusus member, kemudian stiker keren, prioritas untuk member, dan benefit lainnya ya, seperti itu. Mungkin seperti itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk join, teman-teman bisa join di channel Telegram ini ya, t.me/upxid. Bye bye.